Gelar perkara khusus yang digelar Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri pada Rabu, 9 Juli 2025, terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjadi sorotan setelah tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, didukung oleh ahli forensik digital Rismon Sianipar dan pakar telematika Rai Suryo, mengkritik keras prosedur forensik yang dilakukan Bareskrim. Dalam sesi yang berlangsung tertutup di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rismon CS disebut menelanjangi kelemahan institusi tersebut dengan mempertanyakan keabsahan hasil uji laboratorium yang sebelumnya menyatakan ijazah Jokowi identik dan asli. Proses gelar perkara dan kritik tajam. Gelar perkara khusus ini digelar atas permohonan TPUA yang meminta pelibatan sejumlah pihak, termasuk Komnas HAM, DPR RI, Rai Suryo, dan Rismon Sianipar, setelah Bareskrim pada 22 Mei 2025 menyatakan ijazah Jokowi asli berdasarkan uji laboratorium Puslap 4. Namun, Rismon dan Roy hadir dengan analisis kontradiktif, mengklaim bahwa ijazah tersebut 99,9% palsu berdasarkan metode forensik digital mereka, seperti error level analysis, ELA, dan string matching. Kami harap Bareskrim menjelaskan prosedur forensik yang diklaim telah dilakukan. Identik dengan apa? Skripsi pembanding yang mana? Ini harus dibuktikan, tegas Rismon di lokasi, menyoroti ketidakjelasan sampel pembanding yang digunakan Puslap 4. Rismon juga mempertanyakan teknologi yang digunakan Bareskrim, menilai lembar pengesahan skripsi Jokowi pada 1985 tidak mungkin diproduksi tanpa teknologi digital modern, seperti font Times New Roman yang baru muncul dengan Windows 31 pada 1992. Ini bukti manipulasi digital. Bareskrim harus transparan atau akui keterbatasan mereka, ujarnya. Rai Suryo menambahkan bahwa hasil analisis mereka menunjukkan inkonsistensi pada dokumen, termasuk cap stempel dan tanda tangan, yang tidak sesuai dengan standar historis era tersebut. Tanggapan Bareskrim dan pihak Jokowi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Juhandani Raharjopuro, yang memimpin gelar perkara, enggan memberikan komentar mendetail pasca sesi, hanya menyatakan bahwa proses masih berlangsung dan hasil akan diumumkan secara resmi. Namun, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, yang turut hadir, menyatakan keberatan atas gelar perkara ini. Ini tidak berdasar hukum karena dilakukan pada tahap penyelidikan. Kami hadir sekadar menghormati polisi, tapi kami yakin ijazah klien kami asli, katanya, menegaskan bahwa UGM telah memverifikasi dokumen tersebut. Yakub juga menilai kritik Rismon CS sebagai upaya sensasionalisme tanpa dasar ilmiah yang kuat. Namun, Rismon membalas dengan permintaan agar Jokowi dan perwakilan UGM hadir untuk klarifikasi langsung, sebuah tantangan yang belum ditanggapi hingga sore ini. Jokowi, yang 10 tahun jadi presiden, harus berani tunjukkan ijazah asli. Kalau tidak, ini jadi pertanyaan besar, ujarnya, memicu reaksi beragam di kalangan publik. Konteks dan reaksi publik. Kasus ini bermula dari laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 terkait tuduhan ijazah palsu yang digaungkan TPUA, termasuk Rismon, melalui media sosial dan video YouTube. Bareskrim awalnya menghentikan penyelidikan pada Mei 2025 setelah menyatakan ijazah identik dengan 3 sampel pembanding dari rekan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Namun, TPUA mengajukan gelar perkara khusus pada Juni 2025, memicu penundaan dari 3 Juli menjadi 9 Juli untuk mengakomodasi saksi tambahan. Reaksi publik terbagi tajam. Sebagian mendukung Rismon CS, memandangnya sebagai pembela kebenaran, sementara lainnya menganggap ini bagian dari kampanye politik untuk mengguncang legitimasi Jokowi pasca kepresidenan. Postingan di X menunjukkan sentimen kuat, dengan banyak pengguna menuntut transparansi dari Bareskrim dan Jokowi, meskipun informasi tersebut belum dapat diverifikasi sepenuhnya. Implikasi dan prospek. Gelar perkara ini dianggap sebagai ujian kredibilitas Bareskrim, terutama setelah Rismon CS memaparkan temuan teknis yang menantang hasil Puslap 4. Jika Bareskrim gagal menjawab kritik ini dengan bukti kuat, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum bisa menurun. Sebaliknya, jika TPUA berhasil membuktikan klaim mereka, ini dapat memicu investigasi lebih lanjut, bahkan melibatkan lembaga independen seperti BRIN atau laboratorium internasional, sebagaimana disarankan Rismon. Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari gelar perkara. Namun, dinamika ini menambah panjang daftar kontroversi hukum di era pasca Jokowi, di tengah pemerintahan Prabowo Subianto yang mulai menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak. Publik menantikan apakah Bareskrim akan berdiri tegak atau benar-benar ditelanjangi oleh Rismon CS dalam kasus yang terus memanas.